saudara? Halo. Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Sukacita bersama di pagi menjelang siang ini kita boleh jumpa lagi lewat channel. Kita percaya bahwa tidak ada ruang yang dibatasi oleh Roh Kudus. Amin. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus juga ada di tempat di mana saudara duduk hari ini. Amin. Sebabnya mari kita tinggikan Tuhan kita, sepakat di dalam roh dan penyembahan untuk kita undang Roh Kudus lebih lagi, membuat kita semakin memuliakan Tuhan kita, dan dia ditinggikan, dia diagungkan, sehingga dia hadir dan dia akan melawan, memberkati, bahkan memenuhi segala apa yang kita perlukan hari ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kasih Tuhan Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu ini, waktu yang terbaik. Sekalipun di tengah pandemi yang belum berakhir, tapi kami percaya menurut waktu Tuhan semuanya akan berakhir dengan baik, dan kami akan penuh kebebasan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan di rumah gereja. Orang-orang bahkan keluarga lepas keluarga akan datang menyembah Tuhan bersama-sama, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak, pagi menjelang siang ini kami mau satukan hati kami, sembah Engkau, kami puji namamu yang kudus. Urapi kami, layakkan setiap pujian penyembahan kami menjadi penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hatimu. Kami siapkan hati kami itu lagi dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Siap memuji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Mari dengan iman katakan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Yesus
Bapa untuk memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat perlindungan, bahkan berkat keselamatan yang daripadamu besar dan melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami dalam penyembahan di pagi menjelang siang ini. Kami mau sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Kami hidup karena kemurahan, kami hidup karena belas kasihan Tuhan, kami hidup karena perlindungan. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Bersama katakan, oleh karena kebaikan ya Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ya, terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, yes, amin. Janji-Mu terjadi bagi. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya, Tuhan, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku percaya. Aku percaya, Tuhan,
selalu menyatakan segala yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, puji, sekali lagi ku percaya. Kami percaya. Biar kebajikan-Mu mengikuti kami, kemurahan-Mu yang menjadi bagian hidup kami. Amin. Biar musik saja, mari sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh, Jesus.
ku naikkan syukur. Besar setiamu itu, di sepanjang hidup. Mari katakan dengan lembut, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur.
satu-satunya ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya terberkati dengan lagu yang terakhir. Ada kata-kata Tuhan yang ditinggikan, karena memang nanti saya akan closing dengan sebuah lagu tentang meninggikan Tuhan. Tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit dan bumi. Hari ini kita akan berbicara tentang 3 dosa yang besar di bumi, yaitu 3 induk dosa. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari ayat ini saya akan fokus dengan kata-kata yang ketiga, dosa besar yang ketiga, dosa induk yang ketiga, yaitu tentang keangkuhan hidup. Ternyata ada 3 dosa induk di dalam dunia berdasarkan ayat ini. Yang pertama yaitu adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya nggak akan singgung tentang keinginan daging, saya hanya sekilas saja. Kemudian yang kedua tentang keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Keinginan mata itu suatu kali dalam Kejadian 3 ayat 16, ketika Hawa digoda oleh ular, Hawa itu tidak langsung jatuh dalam dosa loh. Hawa itu sebenarnya dia jatuhnya mulai berproses. Dia lihat dulu matanya melihat pada buah itu. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi ketika iblis dalam bentuk ular menggoda Hawa, Hawa tidak langsung jatuh dalam dosa, tetapi Hawa itu pelan-pelan dia mulai akhirnya melihat, dan dia mulai pertimbangkan, dia lihat buah koldi itu, buah pohon pengertian yang baik dan benar. Akhirnya dia melihat dan akhirnya tertarik, sampai akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Kenapa Hawa bisa tertarik? Karena dia melihat, dan kemudian dia mulai melihat sesuatu itu kelihatannya bagus, sampai akhirnya dia jatuh dalam dosa. Itulah dosa keinginan mata. Memang ini banyak keinginan mata membuat orang jatuh dalam dosa. Tapi saya berdoa hari ini, biarlah mata kita menjadi pelita tubuh. Kan ada ayat berkata gini, mata kita adalah pelita tubuh. Kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh hidup kita. Saya berdoa biarlah mata kita mata yang indah, mata yang baik, tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Bahkan ada satu ayat yang ekstrim, daripada mata kita membuat dosa, lebih baik cungkil mata kita sehingga kita ke surga sekalipun dengan mata yang tidak lengkap. Tapi saya berdoa kita semua akan menikmati surga mulia dengan mata yang lengkap. Karena memang banyak gara-gara dosa mata ini juga bahaya. Hawa itu gara-gara dosa mata, keinginan mata, akhirnya jatuh dan bisa membuat manusia yang lain juga jatuh, mempengaruhi Adam dan seterusnya. Nah, saya akan bahas tentang dosa induk yang ketiga, yaitu tentang keangkuhan hidup. Ketika saya baca ayat ini, saya dapat satu hal. Biasanya kalau saya khotbah saya gini, kita kalau menasehati itu susah terhadap 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok orang yang sakit hati, kemudian kelompok kedua kelompok orang yang jatuh cinta, kelompok ketiga itu kelompok orang yang fanatik. Tetapi ternyata saya semalam ketika khusus membaca ini ada 4. Ternyata menasihati orang yang angkuh itu juga susah. Jadi ternyata menasihati orang itu terhadap 4 kelompok ini susah sekali. Orang sakit hati, saya pernah nasihatin orang sakit hati, itu mental. Seperti bukan masuk kanan keluar kiri, belum masuk udah mental. Jadi kalau ada orang sakit hati, susah dinasihati. Berdoa supaya hatinya dilembutkan dulu baru masuk. Kemudian yang kedua, orang jatuh cinta. Suatu kali ada orang yang jatuh cinta, dan saya yakin itu bukan jatuh cinta dari Tuhan, jatuh cinta versi dunia. Saya yakin karena sudah
menjual iman, sampai dalam mau menikah jual iman. Saya udah ngomong jangan. Ternyata orang jatuh cinta dinasihati susah sekali, dan bahkan akhirnya nekat, walaupun akhirnya penyesalan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta biasanya dinasihati susah. Kalau orang tua pengen anaknya dapat pasangan hidup yang terbaik, tapi ternyata ketika dikenalin pacarnya nggak setuju, orang tua nggak nyaman, dinasehati itu susah. Kita harus makanya jalin komunikasi dengan baik, dengan komunikasi yang baik sehingga bisa dinasehati. Karena orang jatuh cinta susah dinasehati. Kemudian yang ketiga, orang fanatik. Orang fanatik itu gini, pokoknya yo begitu, kalau nggak gitu ya nggak bisa. Jadi orang fanatik, contoh kemarin dalam hal politik, ketika dukungan 1-2 sama-sama fanatik susah dinasehati. Termasuk fanatik dalam hal apapun. Saya ingat ibu mertua saya itu setiap mengunjungi kami di perantauan selalu naik bis, namanya bis maju lancar. Itu bis maju lancar jurusan Wonosari Gunung Kidul ke Bogor ke Jakarta itu paling tua dan yang pokoknya yang terkenal di masa lalu. Tetapi sekarang di dekat komplek rumah saya di Lumus Pratama itu ada agen bis merek lain, tetapi jurusannya sama. Nah ini kebetulan ada orang Gunung Kidul masih tahu maju lancar itu bis utama dan yang utama bis zaman dulu. Tetapi sekarang ada bis merek lain, dan saya ketika orang tua saya mau pulang, saya beliin tiket yang dekat rumah di gerbang Limus, nggak mau. Katanya pokoknya maju lancar, kalau nggak maju lancar yang warnanya hijau itu kayak takut nggak nyampe. Padahal jurusannya sama, bahkan menurut saya lebih bagus, lebih modern. Kenapa? Karena bisnya ada Euro, ikut Euro, jadi dari spion mobilnya bisnya itu keren. Di gerbang Limos ada jurusan ke daerah mertua saya di daerah Gunung Kidul, tetapi mertua saya tidak mau naik bis itu karena seperti kayak nggak pulang kampung. Dan akhirnya saya harus antar ke Bekasi Bulak Kapal, sekitar naik mobil 45 menit. Akhirnya daripada saya dipecat jadi mantu, saya anterin lah beliau pulang kampung. Ini baru contoh fanatik sederhana, fanatik merek bis. Bayangin, fanatik merek bis maju lancar digoda dengan merek lain, nggak mau. Padahal kalau naik itu sama, jurusannya persis, turunnya juga sama. Nah, ini Wiwit tahu jurusannya sama, kan ada merek lain. Kasih saya nggak bicara merek. Tetapi ini contoh orang fanatik sederhana. Mertua saya fanatik bis maju lancar. Jadi pergi naik maju lancar, pulang kampung juga naik maju lancar. Sekalipun saya antar ke rumah saya dekat, daripada saya nganter kan jauh, udah macet, hampir sejam. Kemudian waktunya lama. Kalau di rumah dekat komplek Limus tinggal jalan kaki. Di dekat sebelah Superindo ada, tinggal duduk manis, itu sudah sampai kampung juga. Tapi nggak mau, ya demi menghormati mertua saya antar juga. Ini bayangin contoh sederhana fanatik. Gimana kalau fanatik yang lain susah dinasihati? Dan ternyata yang keempat, ada orang susah dinasihati, orang yang angkuh. Itu susah sekali dinasihati. Orang yang angkuh itu benar-benar mental juga. Jadi ketika orang angkuh itu dinasihati mental, maka kita harus berdoa supaya Tuhan kasih kerendahan hati. Nah hari ini saya kan belajar menyimak tentang keangkuhan hidup. Kenapa sih sampai keangkuhan hidup? Termasuk 3 dosa besar yang ada di Alkitab. Dosa besar yang pertama tadi dosa tentang perbuatan daging. Dosa besar yang kedua tentang dosa keinginan mata. Dosa besar yang ketiga tentang keangkuhan hidup. Jadi 3 dosa besar ini punya anak-anak dosa yang lain. Tapi yang 3 besar ini yang sampai ditulis di ayat berarti sangat berpengaruh sekali. Apa sih tentang keangkuhan hidup? Angkuh itu artinya gini, menganggap nilai diri kita lebih tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah. Contoh sederhana, menganggap kita lebih pinter dan orang lain lebih bodoh, seperti itu. Nah, kenapa orang angkuh ini sampai ditulis dalam Alkitab? Karena ternyata gini, orang yang angkuh itu akan direndahkan. Yesaya 2:12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Bahkan Alkitab dalam Yesaya 2 juga berkata gini, hanya Tuhan yang layak ditinggikan, manusia tidak bisa, tidak punya hak untuk ditinggikan. Suatu kali di dalam surga, ini kisah penafsiran saya, yang Lucifer itu pengen meninggikan diri. Dia begini, saya bekerja keras, tetapi kenapa Tuhan yang disembah? Saya menjadi orang yang bekerja keras, tapi Tuhan yang menikmati. Dan dia sombong, dia angkuh, dia pengen ditinggikan. Itulah awal kejatuhan dosa Lucifer, sampai akhirnya dia direndahkan. Dalam kitab Daniel dia dibuang ke bumi dan dia direndahkan. Jadi orang yang mau meninggikan diri justru akan direndahkan. Nah, buat setiap kita dengar hari ini, saya berdoa setiap kita yang dengar, yang nonton hari ini, semua orang-orang yang rendah hati akhirnya Tuhan tinggikan. Katakan kiri kanan dong, jangan angkuh gitu.
sekalipun. Jadi gini, angkuh itu rupanya bukan hanya orang cantik, bukannya orang kaya, bukannya orang ganteng, orang pinter. Ini maaf, orang miskin, maaf, orang bodoh, maaf, orang jelek juga bisa sombong. Angkuh kenapa? Karena ternyata tidak modal. Jadi angkuh itu nggak perlu modal. Pokoknya angkuh aja, itu bisa. Tapi saya berdoa, kita semua orang-orang rendah hati sampai pada akhirnya nanti Tuhan tinggikan. Karena orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan. Nah itu bahayanya orang angkuh. Kalau orang angkuh itu akan direndahkan, tapi saya berdoa kita semua akan ditinggikan. Kemudian yang kedua, ternyata angkuh itu merupakan satu hal yang buat sumber pertengkaran. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, ini saya mau sampaikan di sini. Orang angkuh itu susah dinasihati. Jadi kalau ada pertengkaran, ada keangkuhan. Nah, orang yang angkuh itu susah dinasihati. Saya berdoa setiap kita itu mendengarkan nasihat. Dan apa ketika kita mendengarkan nasihat? Itu artinya kita mendengarkan nasihat itu mempunyai hikmat. Salomo ketika ditanya Tuhan, Salomo, kamu minta apa? Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kekuasaan. Dia minta gini, aku minta hikmat Tuhan. Jadi orang yang mau dinasehati itu mendapatkan hikmat. Dan Bapak Ibu tahu ketika orang mendapatkan hikmat, itu mendapatkan kekayaan bonus, juga mendapatkan kepandaian, kecerdasan, bahkan dihormati di depan dan di belakang. Jangan sampai kita itu dihormati di depan doang, tapi di belakang tidak dihormati. Saya berdoa setiap kita dihormati di depan dan juga dihormati di belakang. Artinya kita mempunyai hikmat, mau dinasehati. Jadi setiap kita kalau kita dengar nasihat, pokoknya didengar aja. Karena kita mencatat mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Karena ternyata kalau orang angkuh itu dinasehatin nggak mau, dia mental. Tapi orang yang mendengarkan nasihat akan mempunyai hikmat. Suatu kali saya nasihati orang dan akhirnya mental, bahkan bisa nyerang balik. Tapi saya berdoa setiap kita hari-hari ini ketika nanti dengar nasihat, dengerin aja supaya Bapak Ibu, supaya kita semua termasuk saya mempunyai hikmat. Dan ketika kita mempunyai hikmat, maka itu berkat sempurna. Berkat sempurna itu apa? Berkat rohani. Berkat rohani itu adalah keselamatan. Kita ini punya berkat keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kita dapat berkat rohani, yaitu keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Kemudian berkat sosial. Sosial itu kan kita ini bukan makhluk pribadi, kita itu makhluk sosial. Hubungan yang rusak dengan saudara dipulihkan. Hubungan yang rusak dengan suami, dengan istri, dengan kakak, adik, ipar, mertua, bahkan dengan teman saudara dipulihkan. Hubungan sosial dipulihkan, itu juga berkat. Itu berkat sosial namanya. Kemudian berkat jasmani, yaitu berkat jasmani itu kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa jasmani itu ada jiwa kita juga sehat, nggak sakit jiwa. Jiwa kita sehat, itu berkat jasmani. Kemudian berkat materi adalah ada harta, ada aset, ada keuangan, materi, itu berkat materi dan itu sempurna. Jadi ketika kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan berkat sempurna. Berkat rohani, berkat sosial, berkat jasmani, dan berkat materi. Ini keren sekali. Gampang sebenarnya, tinggal rendah hati, artinya mendengarkan nasihat, bisa mempunyai hikmat. Kadangkala kayaknya gampang banget cuma mendengarkan nasihat. Bapak Ibu cek deh, nasihati orang yang angkuh nggak akan bisa dengar. Tapi ketika mau dengar, orang rendah hati dengar, maka dia akan mendapatkan hikmat dan akan ditinggikan Tuhan. Itu angkuh, bahaya yang kedua. Bahaya angkuh yang ketiga, dan ini penting, adalah angkuh itu adalah menghalangi seseorang mengenal akan Tuhan secara benar. 2 Korintus 11:15. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi keangkuhan yang dibuat manusia itu seperti kubu yang menghalangi orang untuk mengenal akan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu akan liar. Hosea 4:6. Orang tidak punya pengenalan akan Allah itu artinya akan liar. Jadi orang liar itu nggak punya tujuan dan nggak kuat. Orang yang tidak mengenal Allah dikit-dikit bisa putus asa, dikit-dikit komplain, dikit-dikit bisa tinggalin Tuhan karena dia nggak kenal Allah. Ada cobaan dikit, kayaknya Tuhan nggak sayang deh. Ada sakit dikit, kayaknya Tuhan nggak sayang deh. Katanya Tuhan baik, tapi di mana Tuhan kebaikanmu? Kalau engkau baik, kenapa engkau izinkan aku mengalami banyak hal yang tidak baik? Orang yang tidak mengenal Tuhan itu gampang putus asa karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong. Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, sanggup mengadakan mujizat.
Tuhan itu adalah waymaker, dia pembuat jalan. Tuhan adalah orang yang melakukan mujizat. Tuhan adalah yang sanggup membuat pintu-pintu tertutup jadi terbuka, yang membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berkuasa. Tuhan itu menyelamatkan kita. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan punya pengharapan. Dia gini, aku mengenal Tuhan yang aku sembah, pasti aku tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengenal Tuhan itu berani mati martir. Saya pernah nonton video orang yang berani mati demi iman pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengenal. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa menyangkal. Tapi orang yang mengenal Tuhan gini, gak apa-apa, aku mati martir, upahku besar di surga. Itu keren sekali. Orang yang mengenal Tuhan itu jangankan cuma masalah ekonomi, masalah kesehatan keluarga, masalah nyawa aja dia berani. Kenapa? Dia kenal Tuhan. Dan berapa banyak orang yang tidak kenal Tuhan itu akhirnya lari dan hilang. Makanya saya berdoa setiap kita, keangkuhan kita dihilangkan, sehingga ketika kita tidak angkuh, kita bisa mengenal Tuhan secara benar. Dan kalau kita bisa mengenal Tuhan secara benar, maka kita bisa kuat, maka kita bisa bertahan sampai akhir, dan bahkan kita bisa menang. Katakan kiri kanan, kenal Tuhan dong, kenalin Tuhan dong. Orang yang bisa mengenal Tuhan, dia tahu, oh Tuhan itu Tuhan itu sesuatu, Tuhan itu adalah pribadi yang bisa dipercaya. Dia menepati janji. Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang tidak pernah mengecewakan, selalu menepati janjinya, ya dan amin. Sekalipun mungkin kadang-kala menurut kita agak terlambat, tapi menurut Tuhan tidak terlambat. Itulah Tuhan yang kita kenal, yang mau menjadi manusia, mati menebus dosa kita sehingga kita semua masuk surga. Sekalipun sebenarnya kita punya alasan dan kadang-kala harus masuk neraka kalau kita tidak mengaku Tuhan Yesus, pasti masuk neraka. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk surga. Itu adalah karena kita mengenal Tuhan. Orang yang bisa berkata seperti ini karena mengenal Tuhan. Kalau tidak mengenal Tuhan, gini, mana mungkin saya masuk surga? Saya diampuni, mana mungkin? Tuhan, mana mungkin terima saya? Tuhan yang kudus, saya nggak kudus, mana bisa diampuni? Tapi orang yang mengenal Tuhan pasti tahu bahwa Tuhan mengampuni kita, bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan menebus segala dosa kita. Jadi saya berdoa dari 3 hal ini tentang keangkuhan, kita semua tidak akan jadi orang yang angkuh, sekalipun kita diberkati Tuhan, sekalipun kita diangkat Tuhan tinggi. Saya suatu saat saya punya mimpi ketika nanti suatu saat ada Pak Unggul di sini, ketika dia nanti diangkat Tuhan dalam karir militernya, ada bintang di pundaknya, dia tetap jadi tukang parkir di gereja. Sekarang ini kan tetap tukang parkir di gereja, jadi ngerapiin motor. Bayangin kalau seorang Jenderal Christian Unggul pelayanan di gereja, bagian apa? Terima tamu, kemudian ngerapiin motor, geser-geser. Apakah tidak orang akan hormat? Oh, itu keren sekali. Tetap rendah hati. Jangan nanti mentang-mentang ada bintang, gak mau saya ngurusin ini. Mosok jenderal ngurusin motor, parkir motor, gak mau. Jangan gitu. Tetap rendah hati seperti sekarang. Itu keren. Itu pasti justru akan dihormati. Nanti, wah keren ini jenderal tapi mau geserin motor, padahal motornya udah jelek-jelek tapi mau digeser juga, berat tenaga. Itu keren. Itu orang yang rendah hati. Kemudian ketika sudah berjasa membantu pelayanan gereja, beri perpuluhan besar, berguna, langsung ngatur-ngatur, langsung wow ini nggak bisa, kalau nggak sesuai keinginan saya mundur. Wah, itu orang yang nggak rendah hati. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang rendah hati. Sekalipun diangkat Tuhan tinggi, sekalipun ditinggikan Tuhan, sekalipun dimuliakan Tuhan, sekalipun mendapatkan hikmat, tetap rendah hati. Saya bersyukur semua orang di tempat ini nanti ditinggikan Tuhan. Saya nggak bisa bayangin orang yang ditinggikan Tuhan, dikasih hikmat, itu orang yang kayak mana. Itu dahsyat sekali. Bayangin pun udah nggak bisa karena saking dahsyatnya. Saya berdoa kita semua orang yang ditinggikan Tuhan, dimuliakan Tuhan, kemudian dikasih hikmat daripada Tuhan. Wow, keren. Dan mengenal Tuhan dengan benar. Ini hidupnya pasti sangat diberkati dan menjadi berkat. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya pernah baca suatu artikel, suatu kali desainer kapal Titanic itu ditanya tentang kapal Titanic itu. Dia ceritanya gini, ini kapal ini akan kuat, bahkan Tuhan pun nggak bisa merubuhkannya karena saking kuatnya. Intinya begitu. Akhirnya kita lihat kan bahwa kapal Titanic ini akhirnya menabrak batu karang dan akhirnya hancur pecah. Itu menunjukkan bahwa ketika orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi ketika kita orang yang justru rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Nah, saya berdoa setiap kita hari ini yang mendengar dan menonton hari ini,
ketika engkau mungkin merasa ada suatu hal yang buat hidupmu kayaknya berantakan, sepertinya kok gak baik, ayo makin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan makin tinggikan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh, sekalipun punya alasan untuk angkuh, sekalipun kita diberkati, sekalipun kita diangkat tinggi, sekalipun kita dimuliakan Tuhan, biarlah kita tetap orang-orang yang rendah hati. Jangan menjadi orang yang angkuh. Saya tutup dengan sebuah lagu. Semua mahkota dunia telah kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan layak Kau besarkan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Dari kesimpulan khotbah ini adalah hanya Yesus yang layak ditinggikan. Kita nggak layak apapun. Tetapi ketika kita merendahkan diri, kita tidak angkuh, maka Tuhan meninggikan kita. Ketika kita rendah hati dan tidak angkuh, maka kita akan damai. Ketika kita rendah hati dan tidak angkuh, maka kita mengenal Tuhan yang benar. Dan ketika kita bisa mengalami 3 hal itu, maka hidup kita keren, hidup kita luar biasa dan sangat bersukacita. Tetapi setelah kita mendapatkan semuanya itu, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang layak. Kita tidak layak sekalipun dipuji manusia. Segala mahkota kita letakkan di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini akan mendapat upah yang besar di surga. Tetapi upah kita di surga nanti, kita akan kembalikan pada Yesus yang layak, hanya Dia yang layak disembah. Seperti ke-24 foto meletakkan mahkotanya hanya di bawah kaki Tuhan Yesus, dan hanya Yesus yang layak. Semua mahkota di dunia telah kuletakkan. Semua mahkota di dunia telah kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang kudus dan layak Kau berdoa. Sekali lagi, semua mahkota di dunia telah kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan layak Kau besar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak roti dan anggur yang sudah disediakan menjadi berkat. Kami
percaya Tuhan. Diberkati Pak Unggul yang juga menjadi pelayan hari ini, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini tanah Islam-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya akan bacakan ayat yang ada di roti yang saya pegang. Selalu jadi rema dan selalu jadi berkat dan menguatkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya berdoa setiap ayat yang ada di kursi ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kalau ada hal-hal yang belum beres, minta ampun sama Tuhan. Ketika masih ada kekesalan, belum bisa mengampuni secara tulus, mari minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan sanggupkan kita mengampuni. Tuhan sanggupkan kita untuk mengasihi, supaya kita menjadi berkat hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita? Amen. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah darah Kristus yang tercurah habis di kayu salib menebus dosa kita? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita sembah dia dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami bisa hidup, sehingga kami bisa menikmati surga kelak Tuhan. Bukan neraka
kami sombong, ampunilah kami. Kalau hari-hari yang lalu kami angkuh, ampuni kami Tuhan. Tapi sejak hari ini biarlah kami menjadi orang yang rendah hati, dan kami terus rendah hati sampai pada akhirnya Engkau tinggikan kami setinggi-tingginya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Diberkati yang melayani semuanya. Biarlah segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Di awal bulan kita belajar mengembalikan persepuluhan adalah milik Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk memberikan persepuluhan atau persembahan, bisa menghubungi kami. Nanti bisa melalui transfer ke rekening GBI Mason Avenue di Kota Wisata. Kemudian pengumuman tambahan, ibadah hari ini masih di rumah keluarga Pak Eri karena di gereja masih belum selesai untuk renovasi. Kita berdoa supaya nanti tanggal 19 Juli kita sudah bisa ibadah secara bersama-sama di gereja karena sudah selesai PSBB tanggal 16 Juli. Kita berdoa supaya kita bisa ibadah dengan nyaman di gedung gereja dan PSBB tidak diperpanjang. Kita semua boleh sehat dan kuat, stay strong and healthy. Agak belibet. Kemudian untuk ibadah minggu besok masih ibadah online seperti hari ini, tetap dalam Facebook GBI Mason Avenue dan juga melalui YouTube dengan channel GBI Mason Avenue. Itu saja pengumuman. Yuk kita akan tutup ibadah dalam doa. Bapak kami bersyukur hari ini Tuhan diberkati yang melayani semuanya, WL, Singer, Pemusik, Sound System, Multimedia, dan juga tuan rumah di tempat ini diberkati berlimpah-limpah. Tetangga kami kiri kanan, bahkan yang mendengar ini diberkati, mereka tidak terganggu, justru terberkati. Juga yang menonton siaran ulang maupun secara langsung hari ini diberkati berlimpah-limpah, diberi Tuhan kerendahan hati sehingga ditinggikan Tuhan dan mengenal Tuhan dan hidup damai. Bapak kami juga berdoa buat lingkungan kota bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami Tuhan Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Indonesia ada damai, ada shalom, ada kerukunan, tidak ada perpecahan. Presiden kami Pak Jokowi Maruf Amin diberi kesehatan, kerukunan, lipat melipat memimpin bangsa dengan baik. Juga para hamba-hambamu Rasul Nabi Guru Gembala Penginjil diberkati, hamba-hambamu di Sinode GBI terima kasih. Juga Gembala Pembina kami Pastor Niko dan keempat wakilnya, Gembala cabang kami Pastor Andi Cokro dan ketiga wakilnya Pastor Doni, Pastor Monti, Pastor Timi, juga timnya Pastor Bertoni, Pastor Wayan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga bersyukur, kami berdoa Tuhan buat renovasi pembangunan gedung gereja GBI Mason Avenue berjalan dengan baik. Cukupi apa dari kebutuhan keperluannya, berlimpah, berkati perbendaaraannya dengan baik, juga tukangnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada surga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial Bapak Ibu dalam hal pelayanan, dalam hal usaha pekerjaan, juga keluarga, dalam hal kesehatan. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit, penyakit, dan malapetaka tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus, dan hubungan sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.